Sekarang kita akan membahas bab 3 dimensi. Nah, bab 3 dimensi ini berkaitan erat dengan bentuk kubus gitu ya, yang biasanya ditanyakan posisi ataupun juga bisa jarak gitu. Nah, pada bab ini bab yang diajarkan di kelas 3 ini sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi kebanyakan siswa tidak bisa mengerjakan ini hanya karena pembayangan soal dan juga penyederhanaan soal ini yang masih kurang gitu ya. Nah, sebenarnya soal ini hanya membutuhkan rumus Pythagoras saja dan juga imajinasi gitu ya, mengetahui titik-titik dan juga bisa membayangkan benda yang ada di dalam kubus tersebut. Nah, contoh soalnya adalah soal SBM tahun 2018 kode 420 nomor 3. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH seperti gambar ini dengan panjang rusuk masing-masing 2 kali akar 2 cm. Nah, jika titik P itu di tengah-tengah AB, titik P di tengah-tengah AB gitu ya. Jadi AB nya di sini ada di tengah-tengah. Dan titik Q itu berada di tengah-tengah BC ini tengah-tengah. Nah, berapakah jarak gitu kan, antara titik H dengan garis PQ? Nah, berarti PQ ini kita buat garis. Yang ditanya adalah jarak antara titik H dan garis PQ. Nah, caranya adalah membuat benda-benda yang disebutkan di soal dalam satu bidang. Nah, karena ini ada satu garis dan satu titik, kita bisa menggambarkan segitiga gitu ya, segitiga. Nah, jarak antara H dan PQ itu adalah garis tengah segitiga ini. Nah, ya kan? Jadi kalau bisa dibayangkan gitu ya, untuk membayangkan segitiga ini seperti ujungnya adalah di sudut ruangan di bawah, kemudian dia menyender gitu ya, menyender ke dua sisi ruangan yang lain gitu. Nah, kemudian caranya adalah kita buat, pertama kita gambar dulu sketsanya ini, Q dan P. Nah, ini titik H di sini. Kemudian garis tengahnya di sini. Sedangkan yang diketahui hanyalah sisi balok atau sisi kubus. Nah, maka nilai-nilai di sini kita belum tahu. Nah, caranya adalah kita mencari segitiga yang lain untuk menjadi bidang bantu untuk mengerjakan soal ini. Nah, konsepnya adalah mencari bidang yang membentuk atau segitiga siku-siku. Karena apa? Karena rumus yang kita gunakan nanti ada Pythagoras, harus membentuk sudut siku-siku. Dan hampir banyak sudut di kubus itu adalah sudutnya siku-siku gitu ya. Nah, untuk nilai Q dan P itu bisa kita cari dengan garis bantu B. Nah, di sini juga siku-sikuan. Nah, ini siku-siku. Nah, kemudian untuk P dan H itu nilainya bisa kita cari dengan segitiga yang lain, bisa HE ke P ataupun juga bisa HA ke P. Nah, kita pakai sudut yang ini ya. Nah, ini juga siku-siku. Nah, setelah kita dapatkan dua bidang bantu tersebut, kita gambarkan di sini. Nah, ini adalah B. Kemudian ini adalah A. Nah, sekarang jika P itu adalah di tengah-tengah A dan B, maka nilai P ke B itu sama dengan P ke A. Sedangkan A dan B itu sebuah sisi gitu kan. Berarti ini adalah akar 2. Ini juga akar 2. Karena jika dijumlah itu sama dengan 2 akar 2 gitu. Di sini juga sama, karena Q adalah tengah-tengah, maka nilai juga akar 2. Nah, untuk nilai A dan H itu A dan H adalah diagonal sisi. Nah, biasanya nilainya adalah S dikali
akar 2. Jadi untuk diagonal sisi. Nah, kita sering menggunakan ini ya untuk bab ini, diagonal sisi dan diagonal ruang. Untuk diagonal ruang adalah S kali akar 3. Nah, maka dari itu nilai sisinya adalah S-nya adalah 2 akar 2 dikali akar 2 atau sama dengan 4. Nah, dari ini maka ini udah cukup mudah untuk diselesaikan. Dari kubus yang cukup rumit ini menjadi bidang yang cukup mudah, hanya menggunakan Pythagoras saja. Untuk mencari pertama adalah Pythagoras pertama HP itu sama dengan akar HA kuadrat ditambah PA kuadrat atau sama dengan 4 kuadrat ditambah K2 kuadrat. Nah, jawabannya adalah akar berapa ini? 16 ditambah 2 akar 18 ini. Nah, kemudian ini akar 18. Kemudian untuk PQ nah, PQ adalah akar 2 kali akar 2 ya, berarti akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Ini sama dengan akar 2 tambah 2 sama dengan akar 4 ya. Nah, ini sama dengan 2. Nah, maka karena untuk mencari nilai ini garis tengah kita membutuhkan sisi ini dan sisi ini untuk Pythagoras karena juga siku-siku ya. Maka ini ketika ini 2 maka ini 1, di sini 1. Maka nilai dari garis H ke sehingga garis titik H ke garis PQ adalah sama dengan, karena ini dia garis miring maka dia dikurang ya, akar 18 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 18 dikurang 1 atau sama dengan akar 17. Nah, Pythagoras udah diajarkan di SMP kan. Jadi dengan mempermudah soal yang cukup rumit untuk dilihat ini menjadi ini, maka didapat nilai akar 17. Ya, terima kasih.